ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan atau mempertahankan kehamilan ya. Setelah berusaha hubungan suami istri yang teratur ya, tanpa bantuan kontrasepsi selama minimal 1 tahun. Nah, jadi kalau kita eh, tanyakan apa penyebab infertilitas, ya penyebab infertilitas itu kompleks ya. Semuanya tentu ya berdasarkan dari kedua belah pihak. Tidak mungkin kita ini keberhasilan kehamilan itu hanya berdasarkan satu part tuh. Itu misalnya hanya wanitanya kita 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 terus kita fokuskan enggak. Jadi semua itu tergantung dari laki-laki dan pria dan wanitanya. Jadi sistem reproduksi pria dan wanitanya bagaimana. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah lingkungan, gaya hidup. Ini yang terjadi sekarang di dunia ini ya, tidak hanya di Jakarta. Kalau kita baca di media-media sosial, angka kesuburan itu menurun di mana-mana. Contoh yang terbaru adalah di Korea ya, Korea Selatan itu mungkin mereka satu atau kurang dari satu lah. Jepang pun 1,4 ya. Di mana kita punya patokan kalau untuk mempertahankan populasi itu minimal 2,5 2,5 ini apa ya angka kesuburan itu fertility index ya. Nah, Indonesia juga hati-hati ya. Data terakhir Indonesia pun sudah turun menjadi ke 2,1 ya. 2,1. Nah, banyak sekali lingkungan gaya hidup yang mempengaruhi itu. Yang paling gampang lagi itulah adalah obesitas ya. Obesitas, kemudian lagi merokok, semua itu gaya hidup yang tidak bugar lah, tidak sehat. Eh, nah, kalau dari pihak pria dan wanita ini kita tidak ketemu permasalahannya. Nah, berarti kita masuk yang dikategorikan unexplained infertilitas. Kita nggak ketemu. Sebenarnya mungkin tidak ketemu, belum ketemu ya. Tapi pada saat pemeriksaan semua ini apa nggak ketemu. Nah, kalau memang sudah nyampe ke unexplained infertility, memang jawabannya adalah kita dengan memakai teknologi reproduksi berbantu. Nah, usia itu adalah paling krusial. Makanya kita sekarang ini topik kita 35 tahun. Tadi saya sudah singgung ya. Usia wanita kita nggak bisa mengintervensi ya. Jadi kunci keberhasilan itu memang di wanita di usia 35 tahun maka karena nanti ada berdasarkan dari cadangan sel telurnya, kualitas sel telurnya itu akan berpengaruh sekali dari usia. Nah, dari data terakhir memang sekitar 25% wanita berusia 35 sampai 39 tahun yang mengalami kesulitan hamil. Sedangkan angka tersebut meningkat menjadi sekitar 50% untuk kalau sudah berusia 40 ke atas ya, 40 sampai 44 tahun itu. Slide. Nah, faktor-faktor apa saja menyulitkan hamil di atas 35 tahun? Nah, tadi juga sudah saya singgung penurunan tentu nomor satu adalah bagaimana kalau dari pihak wanitanya kualitas sel telurnya. Tentu tadi saya bilang ada penurunan dari kualitas sel telur. Nah, kualitas telur cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Kemudian telur yang lebih tua itu memiliki peluang yang tentu lebih rendah untuk dibuahi dan meningkatkan resiko kelainan genetik pada embrio. Nah, gangguan reproduksi, wanita di atas 40 tahun juga lebih mungkin mengalami gangguan reproduksi seperti kalau pernah yang pernah dengar itu yang selalu menjadi momok adalah endometriosis atau kisah coklat atau juga miom kadang-kadang kalau yang mempengaruhi dari organ uterusnya. Nah, penyakit-penyakit kronis juga seiring dengan bertambahnya usia juga kadang-kadang sudah muncul ya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi. Ini ya lagi-lagi ada hubungan dengan gaya hidup atau masalah tiroid ya bawaan yang mempengaruhi kesuburan dan meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. Nah, terus juga keguguran berulang. Keguguran bisa disebabkan karena mengalami kalau ini sudah hamil mengalami plasenta previa ataupun aplasia plasenta ya. Nah, lapisan rahim semakin menipis dan pasokan darah semakin menurun juga seiring dengan pertambahan usia. Slide. Nah,
Apa itu program hamil? Nah, program hamil itu adalah suatu tindakan medis ya untuk membantu pasangan infertilitas itu untuk memperoleh atau memperoleh keberhasilan kehamilan, menjadi hamil, mempunyai momongan. Nah, program hamil itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi tiga tiga eh, program ya. Yang paling sederhana, paling bisa kita lakukan secara secara mudah adalah induksi ovulasi. Kemudian baru meningkat dengan adanya tindakan sedikit adalah inseminasi atau IUI atau intrauterine insemination. Yang ketiga adalah dengan bayi tabung atau IVF. Nah, apa itu induksi ovulasi? Yaitu prosedur yang sebenarnya paling sekali mudah ya. Kita prosedur medis yang untuk merangsang pertumbuhan dan pelepasan sel telur dari ovarium pada wanita yang mengalami gangguan ovulasi. Nah, bagaimana kita mengetahui seorang wanita itu menderita gangguan ovulasi? Nah, seorang wanita kalau tidak mempunyai siklus menstruasi setiap bulan, gampangnya lah ya, atau 24 sampai 32 hari. Kemudian haidnya dia juga tidak ada di range 2 sampai 7 hari. Kemudian total pendarahan itu 80 sampai 100 cc. Gampangnya kita lihat hari kedua, hari ketiga sampai 7 hari total berhenti. Nah, kalau Anda tidak punya siklus demikian, berarti Anda sudah mengalami gangguan ovulasi. Nah, jadi tugas kita adalah mengindus ovulasinya itu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Ya, kita harus evaluasi dulu kesehatan reproduksi. Jadi Anda eh, perlu datang ke konsultasi dulu ke dokter kandungan dengan yang subspesialis atau infertilitas atau fellow infertilitas. Kemudian tadi saya sudah singgung pemantauan siklus menstruasinya bagaimana. Nah, kemudian kita coba menginduksi dengan memberikan obat-obat yang bisa membesarkan sel telur, ya, dengan pemantauan dengan ultrasonografi, ya. Obat itu bisa yang misal sederhana atau sampai kepada yang suntikan juga, ya. Kita memberikan hormon HCG untuk merangsang kemudian setelah tercapai syaratnya. Apa tercapai syaratnya? Yaitu kita bisa menghasilkan satu atau dua sel telur yang mempunyai diameter 18 sampai 20 mili ya pada hari ke-12 sampai 14 haid itu. Kemudian endometrium ketebalan endometriumnya itu minimal 8 mili. Nah, itu sudah kita anggap sebagai syarat yang sudah terpenuhi ya saat tadi sudah kita berhasil menginduksi ovulasi. Nah, baru kita memberikan hormon HCG untuk merangsang ovulasi itu, pecahkan sel telurnya. Nah, kemudian dilanjutkan, tinggal sekarang dari pihak suaminya. Nah, pihak suami juga kita lihat kondisi dari sperma dari pihak pria itu. Yang penting adalah dia spermanya ada atau tidak, gitu. Belum sebelum melakukan. Nah, kalau dia ada eh, nilai norma dari analisa sperma adalah dari sekian parameter kita yang penting adalah dari empat parameter. Jadi satu, setiap kali ejakulasi seorang pria itu harus mempunyai volume 1,5 cc minimal ya. Kemudian ada 15 juta sperma yang hidup per cc. Kemudian ada 40% yang bergerak aktif spermanya. Nah, kemudian 4% yang bentuknya yang normal. Nah, kalau kriteria itu tidak tercapai, nah itu salah satu indikasi nanti untuk langkah berikut inseminasi. Nah, ini kita anggap untuk induksi ovulasi ini kita anggap bahwa spermanya sehat ya cukup. Nah, kalau saat ini bisa kita minta apa kita dating. Jadi kita yang menganjurkan hubungan seksualnya kapan sih gitu. Nah, ini kapan nih karena udah kesiapan kita udah siap nih. Nah, kapan untuk melakukan hubungan seksualnya agar probabilitas untuk menjadi hamilnya tinggi. Nah, kecuali kalau yang tadi saya sebutkan dari empat parameter itu ada permasalahan dengan sperma, baru kita melangkah lanjut dikombinasi dengan inseminasi intrauterine. Nah,
Setelah 2 minggu dari proses itu, kita pantau. Kalau memang dia tidak haid lagi, tentu dengan ada bantuan obat-obat tertentu ya, penguat lah, progesteron segala macam, berarti kalau dia hamil, dia akan lanjut kehamilannya, tidak akan terjadi haid, menstruasi. Kalau terjadi menstruasi, berarti suatu terjadi kegagalan induksi ovulasinya. Slide. Nah, kalau melangkah lebih jauh lagi, kalau memang kita sudah coba induksi ovulasi ditambah dengan misalnya kombinasi inseminasi lagi ke proses yang bayi tabung ya IVF-nya. Terutama ini kalau memang kedua pasangan ini punya permasalahan dari gangguan ovulasi dan spermanya juga gitu. Nah, apa itu bayi tabung? Nah, pasti semua ayah bunda sudah mendengar lah tentang bayi tabung. Slide. Nah, sebenarnya prinsipnya sama tadi dengan yang penting ada suatu ovulasi, ada satu sperma yang akan kita pertemukan ya. Nah, kalau bayi disebut bayi tabung, kenapa bayi tabung ya? Karena ditabung lah istilahnya ya. Jadi proses pembuahannya sel telur oleh sperma itu dilakukan di laboratorium. Kalau tadi kita masih berusaha di tubuh ibu di uterus ya di sistem reproduksi wanita, pembuahan di tuba falopinya, di ampula, kemudian kalau sudah terjadi 5 hari kembali ke rahim. Nah, ini kita pindahkan, kita proses pembuahan sel telurnya itu dilakukan di laboratorium melalui pembuahan sel telur ibu oleh sperma ayah di luar tubuh, ya di luar tubuh disebut in vitro. Di luar tubuh itu in vitro fertilisasi, fertilization, pembuahan. Nah, bayi tabung pertama kali itu di tahun 1978 di Inggris, ya. Robert Edwards itu. Slide. Nah, apa kriteria pasien-pasien yang kita anjurkan atau harus melakukan bayi tabung ya. Nah, rekomendasi ya tentu satu, kalau sudah coba tadi apa dengan induksi ovulasi insem ya ada dan usia lebih dari 35 tahun itu ada prioritas rekomendasi untuk bayi tabung ya. Kemudian lebih dari 1 tahun menikah itu infertilitas. Kemudian riwayat gangguan reproduksi atau keguguran berulang itu rekomendasi-rekomendasi dari untuk melakukan bayi tabung itu. Slide. Nah, prosesnya ya itu ada beberapa tahap ya proses diganakan bayi tabung itu. Yang pertama ya kita stimulasi, stimulasi seperti tadi yang kita lakukan prinsip induksi ovulasi, tapi kali ini lebih kompleks ya, lebih kompleks. Stimulasinya kita memakai obat-obat suntikan. Nah, sampai kapan? Sampai sampai goalnya kapan? Goalnya adalah kita lihat eh, diameter dari sel telurnya itu kalau kita bisa mendapatkan ada yang 17 mili misalnya ada 3 minimal 18 mili atau 2 atau sudah tercapai 20 mili tapi itu situasional kadang kita bisa menambah eh, eh, apa tahap untuk stimulasinya itu mulainya kapan itu dilakukan pada saat haid hari kedua. Nah, rata-rata 10 suntikan maksimal 12 suntikan ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah tercapai itu baru kita ini kan obat-obatnya itu ada yang saat ini di Indonesia ada 3, 4 ya sekarang ada terbaru ada Gonal, ada Melopor, Pegoveris, kemudian ada yang terbaru lagi juga itu Delta ya kemudian. Nah dosisnya biasa rata-rata berkisar antara 1.800 sampai 2.400 international unit ya. Bervariasi sesuai dengan kita lihat berat badannya juga, pemeriksaan tahap medis. Nah, pemeriksaan tahap medis di tahap awal itu salah satunya juga mengenai cadangan sel telur. Cadangan sel telurnya kita bisa lakukan selain hormon profilnya, kita bisa mengukur cadangan sel telur Anda cadangan sel telur Anda bagaimana AMH-nya. Nah, di situ kita bervariasi memakai dosisnya. Tapi maksimum dosis suntikan itu
sebetulnya 300 ya, 300 IU per hari. Tapi boleh dimaksimalkan sampai 350 IU. Walaupun ada beberapa laboratorium mereka bisa sampai 450, nggak apa-apa, masih aman juga sih. Tapi rekomendasi sekarang adalah 300 sampai 350 IU. Ya. Nah, setelah tahap satu tadi, setelah tercapai apa yang goal tadi ya, ada satu yang besar, diameter sudah tercukupi diameternya. Nah, baru kita tahap kedua adalah pengambilan sel telur. Pengambilan sel telur yaitu disebut tindakan ovum pick up. Nah, tindakan ini kita memerlukan ruangan khusus laboratoriumnya dan memakai anestesi ya, dengan anestesi sedasi, dibantu dengan sejawat dokter anestesi. Kapan? Nah, kita yang akan menentukan. Jadi biasanya kalau sudah tercapai tadi diameternya itu tercapai semua, kita akan melakukan sama seperti apa tadi induksi ovulasi, kita akan mematangkan, kita memberikan suntikan epidural ya, HCG. Nah, kita akan suntikan. Nah, 34 sampai 36 jam itu baru kita lakukan ovum pick up itu, pengambilan sel telur. Nah, pada saat pengambilan sel telur itu akan dilakukan juga pengumpulan sperma, analisa sperma. Jadi suami pada hari yang sama juga akan mengeluarkan sperma di laboratorium itu. Nah, selanjutnya setelah kita ovum pick up, berapa dari folikel-folikel yang berkembang itu, berapa kita dapatkan oosit. Namanya slide. Nah, tahap tiga, oosit kita berapa dapatkan. Nah, setelah proses denudasi, denudate dibersihkan oleh embriologis, nah, biasa 4 sampai 5 jam, baru kita lakukan fertilisasi, kita suntikan sperma itu satu persatu kepada apa sel telurnya itu dengan teknologi yang terbaru sekarang, teknologi ICSI. Jadi satu persatu embriologis akan memilih sperma yang terbaik ya, kemudian diambil, dipilih, kemudian disuntikan pada oosit tadi yang kita dapatkan. Nah, setelah itu baru kita taruh di inkubator, diinkubasi. Nah, setelah kita beruntung, Ciputra sekarang sudah punya time lapse otomatis, ini real time ya. Jadi setelah dimasukkan, sebetulnya Anda bisa lihat detik demi detik, menit demi detik, menit, jam, hari. Kita lihat pembelahannya ya. Jadi langsung ada monitornya, bisa sebenarnya ini bisa connect ke handphone kita, ke kalau tapi karena berhubung dengan rahasia medis ya, yang sini kita nggak bisa seperti memantau bebas gitu ya. Tapi di laboratorium ini memudahkan sekali embriologis memantau. Jadi kita kapan waktu saya menelpon pada embriologis, waduh bagus nggak ininya semua ini pembelahannya bagus, mereka sudah bisa langsung dilihat dari monitor. Ya. Slide. Nah, eh, tadi kita akan pantau biasanya itu sampai hari ketiga dan hari kelima, maksimal hari keenam. Jadi hari pertama setelah kita lakukan tadi isi semua itu, berapa yang fertilize kita, berapa yang fertilisasi 2PN-nya. Kemudian besoknya itu hari kedua adalah 4 sel. Kemudian hari ketiga 8 sel, keempat mulai kompak ya, kelima baru blastosis. Nah, dari blastosis kita akan lihat intinya. Intinya itu yang bakal nanti akan hatch out keluar, itulah yang bakal embrionya itu. Nah, teknologi sekarang kita lebih memilih bedah beku apa frozen cycle daripada fresh transfer ya. Jadi nanti ada dua macam itu. Nah, jadi tahap berikutnya adalah melakukan embryo transfer. Nah, kalau embryo transfer sekarang fokus kita adalah kepada rahimnya. Rahimnya selain setelah kita mendapatkan embrionya yang baik ya, kualitasnya ada yang good, ada moderate, ada yang poor ya. Kita tentu kita akan pilih pertama yang good dulu. Slide. Nah, tadi saya singgung kalau kita melakukan fresh embryo transfer itu berbarengan tadi dengan
siklus tadi program IVF itu. Jadi setelah kita ambil OPU tadi ya, OPU, kemudian kita tunggu kita pembelahannya. Kalau memang kita mau transfer hari ketiga ya kita uh, transfer 3 hari setelah dari OPU itu ya, tanpa melalui proses pembekuan itu. Nah, keuntungannya apa? Ya transfer cepat lah. Nah, kemudian pembelian embrio yang terbaik, kemudian pasien tuntas sudah tuntas satu program itu tuntas dengan transfer dari flash embryo itu selama satu siklus penuh. Nah, kalau frozen embryo transfer kita selesai sampai di OPU tadi pasien. Setelah OPU kita selesai, kita nggak lanjutkan ke transfer, jadi pasien tidak kita berikan obat-obat penunjang semua. Nah, jadi kita tinggal tunggu eh, haid berikutnya atau satu siklusnya lagi sambil kita memantau kondisi dari ovarium ya yang kita kita apa sedot itu tadi dengan ovum pick up bagaimana ya sampai benar-benar semuanya kembali ke normal. Jadi ini ada fleksibilitas waktu ya. Peningkatan keberhasilan banyak sekali literatur mengatakan bahwa lebih lebih berhasil eh, angka keberhasilannya lebih tinggi dengan frozen embryo. Tapi sebaliknya banyak juga literatur yang mengatakan nggak berbeda bermakna. Tapi kalau saya pribadi kita lihat case by case, ya, case by case. Walaupun saat ini saya memang lebih cenderung kepada frozen embryo transfer. Karena satu yang fleksibilitas waktu itu, terutama di kota-kota besar mungkin pasien-pasien sibuk juga semua gitu ya. Nah, nanti untuk frozen embryo transfer ada pemantauan lagi dari siklus haidnya lagi semuanya. Slide. Nah, kalau kalau sudah ditransfer ya, nanti kita akan monitor baik mau fresh maupun frozen cycle, kita akan monitor hormonnya. 2 minggu setelah transfer kita akan lakukan paling mudah adalah beta HCG kuantitatif. Berapa nilainya ya menunjukkan hamil atau tidak. Nah, kemudian juga apa beta HCG itu kita ulang biasanya 1 minggu berikutnya naik nggak berapa kali lipat. Beruntung kalau H1 minggu berikutnya sudah terlihat kantong kehamilan di dalam atau di luar rahim. Nah, slide. Nah, berapa sih angka keberhasilan dari bayi tabung ini? Lagi-lagi kan tadi saya sudah singgung ini semua usia sangat berpengaruh sekali ya. Jadi pasien yang memulai program bayi tabung saat berusia di bawah 30 tahun memang ke tingkat keberhasilannya 63% ya. Ini akan menurun seiring bertambahnya usia ya. Jadi mulai menurun, decline ya. Mungkin kalau di usia eh, 35 ya mungkin masih di bawah 35 mungkin masih bisa antara 40 sampai sampai 50%. Tapi kalau sudah 35 ke atas tergantung kalau mesti 35 sampai 38 mungkin antara 20 sampai 30%. Kemudian seiring dengan pertumbuhan umur ya menurun terus sampai kalau di atas 42 tahun rata-rata 5% lah keberhasilannya itu ya. Slide. Nah, saya kira itu mengenai program yang ada di Ciputra IVF Center dan melihat peluang dari 35 tahun, usia di atas 35 tahun. Jadi masih ada peluang itu tetap masih ada. Jangan jangan berpikir waduh udah tua nih kita ini karena saat ini pasien kita yang paling paling tua terus terang 43 tahun dan beberapa yang berhasil hamil. Mudah-mudahan lab kita juga bisa yang sampai usia lebih dari 43 tahun. Sampai saat ini 43 tahun rekor kita. Demikian, terima kasih Anin atas Terima kesempatannya. kasih Yo, banyak Dokter Adrian. Ini udah ada 175 orang nih dok yang join ngobrol-ngobrol ya, sama kita tadi sama dokter juga. ya, Udah ada beberapa pertanyaan juga nih dok. Tapi sebelumnya karena baru ada yang join, aku boleh ya dok sedikit infoin tentang fertility screening yang ada di kita. ya, silakan. Halo selamat sore Ayah Bunda yang baru join nih. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng sama dokter Adrian juga. Baik, tabung lah gitu. Ya,
Oke, Ya, baik dok. Berarti memang dianjurkan untuk screening dulu ya dok ya. Terus tadi dokter ya, ada jelasin tentang beberapa program-program itu yang bisa kita berikan gitu ya dok ya. ya, ya. Oke, tadi kan bahas tentang AMH nih dok. Ada pertanyaan, Ya. dok gimana sih tips tingkatin AMH di usia lebih dari 35 tahun? Silakan dok. Yaitu satu, kita lihat profil Anda dulu, ya. Terutama sekali yang mengganggu adalah berat badan. Yang paling gampang kelihatan itu berat badan. Berat badannya kalau kegemukan itu. Kemudian kedua, kalau pernah dengar adalah eh, PCOS juga. PCOS AMH-nya kan tinggi, terlalu tinggi, tapi itu juga nggak baik juga gitu ya. Nah, kemudian ini apa, gaya hidup Anda. Nah, itu juga sekarang ini stres oksidatif itu berpengaruh sekali. Jadi cadangan sel turun misalnya umur 35 ternyata karena kerusakan-kerusakan itu bisa kelihatan seperti 39. Nah, bagaimana cara mencegah meningkatkan? Ya, lagi-lagi tadi Anda harus bugar. Kemudian dari segi medis kita bisa memberikan ada obat-obat yang dicoba supaya paling tidak cadangan sel telur Anda tidak berkurang jauh ya. Bisa kita makro dan mikronutrien yang paling penting ya. Vitamin D penting sekali itu. Asam folat, zinc, kemudian banyak vitamin E, vitamin C. Jadi banyak sekali multivitamin yang sekarang sudah bisa dijual ya. Kemudian tadi rubah lifestyle makannya gimana harus harus sehat-sehat ya. Tapi ya secepatnya lah kalau memang 1 tahun Anda belum berhasil untuk hamil, jangan menunda-nunda lagi apalagi usianya sudah di atas 35 tahun. Ya. Kemudian kalau misalnya ada diabetes juga kita harus treat juga diabetesnya. Nah, kadang-kadang kita memberikan juga metformin untuk kasus-kasus tertentu itu semua untuk semuanya paling tidak menahan lah kerusakan-kerusakan sel telur, menahan penurunan dari cadangan-cadangan sel telur itu. Oke, baik. Ya, Berarti kunci utamanya itu gaya hidup juga ya dok ya, iya, berpengaruh banget ya ya itu dok ya. itu penting sekali. Terus Baru didukung kita beberapa. lihat apa permasalahan dia Hmm, gitu. Nah, baik yang dok. yang sulit adalah kalau secara genetika dia memang bawaan secara anatominya ada beberapa kasus ovariumnya kecil. Nah, itu mungkin bisa disebabkan dari kita balik lagi kita riwayatnya, riwayat dia penyakit dahulunya bagaimana gitu. Ada beberapa pasien yang di sini Ciputra kan ini kita lihat umur 26, aduh waktu saya USG indung telurnya kecil, ternyata AMH-nya dia seperti umur 38 tahun. Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi Oke, saran saya oke juga dok. secepatnya lah untuk konsultasi. Oke, siap dok. Ini pertanyaannya udah mulai 46 pertanyaan nih dok. Aku Waduh, mulai milih-milihin yang mirip-mirip nih dok. Nah, di sini ada pertanyaan dari sebentar. Dia dari anonim nih dok. Selamat sore dokter, hmm, kami berdua sudah menikah 7 tahun. Sekarang saya umur 31 tahun, suami 39 tahun. Riwayat suami bukan smoker, pernah operasi varikokel 1 kali, sudah tes sperma 6 kali, tetapi hasil pasti oligo dan teratozo. Kami berdua harus bagaimana ya dok? Silakan. nah, terima kasih. Dari usia ya di atas 35. Memang sih jawabannya adalah pada pasangan ini juga baik tabung langsung. Nah, varikokel itu pengaruhnya besar sekali untuk kesehatan sperma ya. Cuma sayang, saya dengar tadi udah operasi sekali masih belum ini ya, belum berhasil. Nah, eh, kalau dari beberapa literatur dan kemudian ada beberapa dokter ahli kalau di luar negeri memang dia urologi subspesialis andrologi. Untuk pihak suami, kalau memang tetap oligoasteнотератospermia, cuma mohon maaf, sebelumnya apakah ada juga sudah diberikan seperti vitamin atau obat-obat tertentu yang meningkatkan. Kalau memang belum bagus juga, terutama dari India, kita akan lakukan pengambilan spermanya langsung dari testisnya bermacam-macam ini bisa dengan tesa, mesa dan segala macam. Itu yang akan kita lakukan kalau memang ini. Dan menurut terutama yang dokter-dokter dari India yang saya ikuti waktu itu ahli urologi andrologi, menurut mereka lebih baik hasilnya dibanding hanya diam-diam saja. Jadi itu kita Pak harus kerjasama, Ibu Pak ya anonim ya, terus kerjasama dengan seorang urologi di lab kita juga bisa. Kita sebelum memulai bayi tabung kita akan ambil dulu, kita lihat spermanya, kita bekukan dulu.
Kalau memang kualitasnya lebih baik, ya kenapa enggak? Nah, dan sebenarnya OAT pun bukan berarti tidak ada apa kemungkinan untuk berhasil. Beberapa pasien itu OAT juga berhasil, hanya mungkin perlu beberapa kali ikut program bayi tabungnya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Tapi dengan teknologi dari oocyte freezing sekarang, yang saya lakukan juga biasanya kalau kalau wanitanya pasangannya bagus, oocyte-nya banyak, kita nggak akan lakukan ICSI semuanya. Seperti nanti contoh ada pasien saya juga ini akan saya lakukan ICSI lagi, tapi tidak mengulang dengan program bayi tabung, karena saya sudah punya cadangan sel telur yang kita bekukan. Itu juga salah satu yang harus dilakukan pada pasangan ini. Selama si wanitanya ini, pasangan ini punya cadangan sel telur yang masih bagus, masih baik. Ya. Jadi jangan putus asa, makanya saya bilang peluang masih ada. Harus semangat ya dok ya. Ya, semangat Semangat. minum Ada teh lagi nih teh dok manis. pertanyaan. Dok, jika usia 41 tahun dan ASA tinggi, apakah perlu terapi PLI dulu atau bisa langsung coba IVF dok? Untuk suami saya juga asteno. Uh, Kalau Anda menunggu lagi, mau sampai kapan ya? Karena prinsipnya yang saya tahu ya, gitu, asa itu eh, ya pengaruh besarnya itu nanti ini cerita kekentalan darah kan. Jadi pentingnya itu waktu nanti kita kalau kalau ada hamil gitu. Ini. Kalau eh, untuk memulai programnya dulu, kenapa enggak semakin cepat semakin baik gitu. Anu umur 41 ya kita lakukan dulu program IVF. Karena gini, Anda 41 ya mudah-mudahan masih di atas 1,2 cadangan saya turunnya kalau AM-nya. Kalau udah kurang, menunggu lagi makin nggak ada lagi. Jadi kalau saya sih ya kenapa nggak? Why not? Kalau memang oke, kita lakukan program bayi tabung dulu. Dengan teknologi frozen cycle, kita bekukan dulu. Kalau mendapat embrio yang baik, kita bekukan dulu. Nanti baru kita kemudian refer lagi ke sejawat kita penyakit dalam ahli hematologi mengenai asa. Oke, baik dok. Dokter boleh tes mikrofon dok, agak nggak kedengeran tadi. Tes Oh, tes. gimana caranya? Tes, Aman tes, aman dok. tes. Oke oke. Aman. Tadi agak Oh, hilang dok. kurang dekat saya berarti. Oke oke siap dok. Ada lagi nih dok pertanyaan. Selamat sore Pak Mhm. Dokter, izin bertanya dari Ibu Eldriana. Saya ada Mhm. hidrosalping pada tuba kiri. Langkah apa yang dilakukan supaya saya bisa berhasil hamil? Apakah tubanya dapat diperbaiki terlebih dahulu, baru dilakukan IVF nih Pak? Pak Dokter, serta bagaimana cara supaya sel telur saya berkualitas? Apa saja yang Ya, perlu dikonsumsi? Terima kasih dok. ya hidrosalving biasa kita harus operasi dulu. Kenapa? Itu mempengaruhi di situ terjadi peradangan, inflamasi. Kalau kita lakukan stimulasi segala macam juga biasanya akan berpengaruh pada kualitas dari sel telur itu. Ya, kita harus biasanya kita akan laparoskopi, tubektomi ya. Kita ambil salvingo itunya apa salvingnya kita salvi yang inflamasi, harusnya kita operasi dulu. Setelah penyembuhan baru kita program. Ya, vitamin banyak sekali tadi saya katakan itu. Bahkan kita juga memberikan CoQ10 ya sekarang tambahannya selain multivitamin. Kemudian kita bisa berikan juga testosteron alami. Itu sudah dibuktikan oleh peneliti dari UI ya, Profesor Budi Weko untuk mempengaruhi juga untuk memperbaiki cadangan sel telur itu ya dengan tribulusnya itu. Ya. Oke dok. Dari pertanyaan dari ayah nih dok. Dok, saya pernah tes sperma. Hasil jumlah yang hidup hanya 2%, jumlahnya di atas normal. Apakah ini bisa diperbaiki? Karena usia juga sudah mulai lanjut. Ya, eh, langkah pertama emang kita biasa konsulkan ke urologi ya. Tadi varikokel apakah Anda punya varikokel salah satu penyebab. Tapi selain itu juga biasanya urologi itu andrologi kita akan melakukan pemeriksaan hormon juga pada bapak itu. Bagaimana hormonnya normal nggak semua dari situ. Kalau memang hormonnya harus diperbaiki kita perbaiki dulu sampai pada bantuan ini obat-obat yang treatment yang lain. Nah, kemudian tadi yang saya sudah singgung, kalau memang sampai nggak bisa juga, ya terpaksa kita, kalau saya bisa lakukan dari pusat, dari sumbernya, dari testisnya kita coba pengambilan sel sperma langsung. Oke. Apakah selama spermanya ya masih ada dan hormon-hormon yang lain juga baik. Itu.
Jadi Oke kita dok. kerjasama dengan seorang urologi Hmm. atau dengan seorang androlog untuk memperbaiki kualitas itu. Oke dok, Kita tidak dianjurkan akan untuk memulai konsultasi ya dok. kita tidak akan memulai program bayi tabung sampai kalau yang parah banget ya Hmm. spermanya baik. Kalau sambil menunggu, karena ini kejar-kejaran waktu, biasanya kalau di atas 35 tahun kita bisa bekukan dulu sel telurnya. Oh, oke, sorry. Uh, Oke. Jadi solusinya diselamatkan sel telur juga ya dok ya, karena umur bundanya juga iya, kalau lumayan. udah di atas 35 tahunnya. Ya. Oke dok. Ada pertanyaan dari Bunda Dewi Kumalasari dok. Beliau tertarik untuk IVF, namun AMH 0,33 AMH unit 2,36 hasil USG transvaginal sel telur kanan satu telur, kiri 2 HSG tuba kanan Ya. non paten, usia 30 tahun, suami oligo. Apa jalan satu-satunya harus IVF, dok? Karena usia 30 tahun ya. Selama tadi saya dengar masih ada satu sel telur yang ini ya. Tapi Iya, dia dok. sudah keblok salah satu bagian kan. Nah, Mm-mm. eh, tapi AMH-nya, nah ini kan AMH 0,33 benar ini 30 tahun 0,33 ini udah kalau kita lihat dari apa bagan kita ini tadi berapa ini 0,33 0,33 dok. usia. Usia 30 tahun, di sebelah Hmm, kiri satu sel telur, sebelah kanan dua telur, tuba non paten yang kanan dok. umur 30 tahun ya. Iya dok. Harusnya normalnya Anda ayam Anda 3,2 mungkin 3,3 kali bukan 0,33 nanogram per ml ya. Iya dok, mungkin itu kali dok ya. Soalnya di sini. Eh, eh, Apa benar bisa juga yang tadi saya ceritakan kadang-kadang ya itu kalau perusahaan tapi masa sih 0,33 itu eh, sama dengan umur 44 tahun. Itu mungkin dia waktu itu dia nggak lengkap ya Bu Dewi apa apa di waktu dapat tiga sel telur itu dilakukan induksi ovulasi apa bukan? Kalau kalau dilakukan induksi ovulasi bisa mencapai tiga sel telur yang kita anggap matang diameter 18, 20, kemudian endometriumnya liningnya bagus 8 mili ya. Tadi maaf spermanya apa spermanya Oligo dok. oligo ya. Mm-mm. Kalau hasil washing masih di atas 5 juta, Dewi, masih ada kemungkinan melakukan IUI. Walaupun keberhasilan hanya 10 sampai 15%. 15%. Nah, kalau umur 30 tahun, oke lah sekali lagi kita bisa konsultasi ke urolog kalau oligo. Kalau dia memang ada varikokel masih bisa diperbaiki karena jarak dari misalnya kita lakukan operasi sampai bagus itu rata-rata 3 sampai 6 bulan ya. Proses pembentukan sperma baru itu 3 bulan. Jadi kita lihat 3 sampai 6 bulan berhasil lebih spermanya lebih bagus nggak? Kadang-kadang sambil menunggu itu hamil spontan juga ada juga. Ada ya dok ya malan. Ada juga gitu. Tapi kalau tadi AM hanya betul-betul rendah, ya buruan bayi tabung lah mau nunggu sampai kapan lagi Konsultasi langsung ya dok ya. konsultasi ya. Tadi jadi sperma bagi saya parameter saya sperma kalau kita melakukan IUI itu kalau di wash di atas 5 juta itu yang baik itu masih ada kemungkinan chance 10 sampai 15%. Kalau di bawah 5 juta tentu akan berkurang lagi di bawah 10% Hmm. keberhasilannya. Oke dok. Ini kita Ya. sekarang juga live di YouTube nih dok. Ini juga Di YouTube banyak juga. pertanyaan ya ternyata di YouTube. Waduh. Bagaimana dengan probability, prevalensi, abnormality pregnancy dok jika dengan proses IVF? Kami usia 37 dan menikah sudah lebih dari 10 tahun. Tadi saya sudah singgung kan kalau di atas 35-38 mungkin sudah ngedrop ke 30% lah ya untuk keberhasilan untuk program bayi tabung itu. Eh, tapi 37 sih masih oke lah, masih masih apa? Masih peluangnya masih besar lah ya. Saya waktu pendidikan di Taipei jarang sekali ketemu 37 tahun. Biasanya di atas 39, 40, 41. Nah, cuma tinggal berapa kalinya itulah nanti tinggal respon dari masing-masing pasien itu ya. Apakah perlu berapa kali, ada yang sekali, dua kali, tiga kali ya. Ya kalau di luar negeri karena kebetulan saya pendidikan di Taipei mereka mereka kuat ya segi finansial 10 kali, 11 kali, 12 kali ikut ikut bayi tabung sampai kapan ya sampai berhasil lah Bu sampai Hmm. tapi 37 tahun eh, eh,
masih 30% masih ada untuk chance untuk keberhasilannya itu. Semangat ya Bu. Ya, Ibu tadi ya, siapa tuh? Bu Chelsea namanya dok. ya Bu Terus terus Chelsea, ya, semangat ya. ya, Nah masih ini ada semangat. pertanyaan juga Tapi nih dok. jangan menunda lagi ya, jangan menunda Jangan lagi. menunda. Usia makin tua makin makin turun Presentasinya turun ya dok ya. probabilitas. Misalnya, oh turun turun sekali, turun, Oke dok. turun. Ini dari anonim nih dok. Sependek yang saya Ya, tahu, jika hamil di atas umur 35 dapat berisiko mendapatkan anak Down syndrome dok. Kalau dengan ya, teknologi bayi tabung atau pembukuan sel telur, apakah bisa mendapat peluangnya dok untuk tidak? ya. Justru sekarang dengan teknologi PGA, PGS, pertama asal PGS, berarti genetic screening. Kita bisa screening dulu apa embrionya itu kromosomnya. Nah, kalau udah begitu, memang kita harus lakukan teknologi yang frozen cycle, frozen embryo cycle, karena kita kita akan mengambil blastosis stage, ya. Tropectodermnya kita ambil, kita kirim ke laboratorium yang mampu untuk menilai itu PGS-nya atau PGTA-nya. Kita kita mencari yang euploid yang kita kita akan kirim, kemudian mereka akan memberikan tanda kode ya, mana yang kromosom yang baik, euploid yang semuanya, baru kita transfer embrio. Jadi itulah juga salah satu keuntungan dari teknologi yang frozen cycle itu. Oh, Ya, oke dok. Jadi didukung ya. Ya, teknologi-teknologinya dok di ya, kita atas bisa. 35 tahun betul, Bu. Probabilitas terutama di atas 38 tahun ya, Oh, oke. probabilitas untuk kelainan-kelainan kromosom itu eh, eh, tinggi, lebih lebih dibanding wanita yang sebelum 38 atau 35 tahun gitu. Tapi dengan teknologi sekarang dia di atas 90% kita terdeteksi Hmm. kelainan itu. Oke dok. Itu yang dilakukan kita sekarang ini. Jadi di atas 38 tahun terutama kita kalau di Taiwan tuh wajib. Proses pendidikan di Taiwan tuh wajib. Di atas 38 tahun akan dilakukan PGTA, PGTA atau Oh, PGS istilahnya. Ya. BTA ya dok ya namanya dok. Ah, ah. Oke, ini izin pertama dok dari Bu Erlina. Saya udah 3 kali gagal bayi tabung, ingin mulai lagi, tapi umur saya dan suami 47 tahun. Apakah masih mungkin untuk hamil dok? Kondisi suami saya ada varikokel grade 4. Terima kasih dok. Sudah 47 tahun. Iya Ya, dok. suaminya apa ibu itu siapa? Sepertinya berdua ya dok, karena Berdua ya. infonya Sulit. Udah sulit. Kalau di Indonesia ya, Bu, kalau di Indonesia. Kalau di negara-negara yang bisa melakukan donor, seperti waktu saya di Taipei, nah di Taipei apa yang dilakukan? Itu dilakukan donor. Ada donor sperm, ada donor oocyte. Nah, untuk kasus ibu, kalau kalau ceritanya nih ya Bu, tapi di Indonesia sudah tidak mungkin, tidak diperbolehkan oleh Indonesia undang-undangnya kesehatan tidak memperbolehkan dari asosiasi sebelum. Kalau di negara-negara yang itu selalu ada donor, donor. Kita ada deposit donor. Tapi karena saya training di rumah sakit pemerintah NTUH itu di apa hanya dibatasi untuk warga negara Taiwan. Tapi di luar itu di klinik-klinik bayi tabung pusat-pusat bayi tabung yang di luar pemerintah di Taiwan itu mereka mohon maaf tanda kutip itu mereka bisa mendonorkan kepada di luar orang Taiwan tapi dengan sejumlah sejumlah uang gitu ya. Itu ada yang saya tahu tuh stok banyak sekali stok untuk donor oocyte dan donor spermnya. Saya pernah berkunjung sana. Kebetulan dia juga muridnya Prof. Saya jadi senior saya itulah dia. Jadi dia banyak sekali. Jadi kalau dia untuk di Indonesia mohon maaf Bu, untuk kasus ibu nggak bisa. Tapi kalau di luar negeri, kalau Anda masih mau mempunyai anak, tapi ya dengan catatan memakai donor dari usia muda. Ya. Oh, oke baik dok. Berarti udah ada kebijakan di sana udah bisa ya dok ya pakai donor ya dok ya. Oh, di sana nih ya, di Taipei, di Jepang, di mana di semua semua negara banyak. Malah dianjurkan ya dok ya. Ya, karena krisis populasi ya, krisis populasi Oh, oke mereka. oke Ya, oke ya. dok. Ada lagi nih dok dari YouTube. Dok, IVF dengan ada adenomiosis, riwayat sudah 2 kali operasi, 2 kali gagal IVF. Gimana dok untuk next treatmentnya? Ya, lagi-lagi kan kita lihat dari kondisi skin sekarang ini struktur dari rahimnya ya. Tapi ada beberapa protokol khusus untuk adenomiosis ini. Jadi
kita akan memberikan obat-obat yang tertentu dulu sebelum melakukan adenomiosis. Ya. Kita bilang ultra long protokol. Ultra long protokol bisa kita 3 bulan kita, kalau saya 3 bulan kita berikan GnRS agonis dulu. Nah, kita lihat lagi berikutnya kalau udah lebih tenang, lebih terus kemudian semuanya baru kita lakukan itu apa protokolnya itu untuk itu. Ada Oke. memang agak agak sulit ya adenomyosis agak sulit. Ya jangan jangan ini jangan apa menyerah Bu, masih masih coba lagi, coba lagi. Banyak sekali Iya. teknologi sekarang untuk adenomyosis juga. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dokter, saya pernah bayi tabung tapi gagal. Saat ini saya usia 37 tahun. Waktu bayi tabung pertama sebelum embrio transfer, saya dilakukan ERA. Apakah itu efektif, Dok? Hmm, saya nggak bisa menjawab itu pasti lebih baik atau tidak lebih baik, tapi tentu prinsip saya dengan adanya teknologi baru harusnya cukup membantu, membantulah. Tapi apakah pasti saya juga nggak bisa jawab terus terang karena saya sendiri juga tidak melakukan ini. Tapi dari beberapa internasional simposium mereka bisa menunjukkan bahwa ada kelebihannya itu. Itu Bu, mohon maaf saya karena saya sendiri sampai saat ini saya nggak memakai itu. Tapi saya yakin bahwa itu bisa membantu. Tapi pada pasangan mana yang mana pada pada pasien-pasien karena selalu bayi tabung itulah case by case kita nggak bisa digeneralisir begitu gitu. Oke. Endometrial sensitivity kan ini apa itu untuk karena keberhasilan bayi tabung itu banyak faktor tidak hanya dari oh ya oh, embrionya udah bagus ini kadang-kadang gagal gitu kita lihat juga ya gampangnya sih memang tinggal tergantung embrio dan endometrium betul Bu tinggal tergantung embrionya dan endometriumnya. Nah disitulah kita harus jeli seorang dokter kita melihat dari segi embrionya bagus endometrium kok begini gitu endometrium kok tipis nggak mau tebel-tebel kok ini gimana. Nah semakin lama semakin banyak teknologi-teknologi yang untuk membantu supaya kualitasnya dan syarat-syaratnya terpenuhi. Iya, Oke, oke, iya. siap, Dok. Ada pertanyaan lagi dari Bunda Dina. Selamat sore, Dok. Usia saya 35 tahun, baru selesai laparotomi karena usus buntu. Kalau kami berniat untuk IVF, kira-kira amannya berapa lama lagi ya, Dok? Sebenarnya kalau laparotomi ya, apa laparoskopi? Iya, laparotomi, Dok, usus buntu. Oh, laparotomi mungkin ya kita perlu waktu 3 bulan lah ya untuk pemulihan 3 apa bulan ya, Dok, semuanya pemulihan. luka-luka 3 sampai 6 bulan lah ya. Sambil itu diperbaiki dulu lah semuanya. Kalau bisa secepatnya juga ketemu dengan dokter kandungan ahli infertilitas lah ya. Dilihat juga karena kan kalau itu usus buntu kan kita perlu tahu juga kondisi rahimnya, indung telurnya bagaimana gitu. Oke, siap, Secepatnya Dok. aja kalau itu sih kontrol secepatnya, tapi kita persiapkan bisa oke lah dari untuk penyembuhan luka dan semua ya. Eh, kok usus buntu laparotomi ya? Iya, Dok. Usus buntu yang biasa maksudnya saya ngerti Hmm. laparotomi bukan di sampai benar bukan pecah ya. Jangan asal jangan Iya. ini bukan appendicitis perforasi nih. Kalau kalau appendicitis perforasi bisa lebih lama lagi itu karena Mm-mm. biasanya udah ada infeksi sekitar ya. Nah ini berarti itu wah itu benar-benar harus pulih ininya. Karena kita harus pastikan juga ya seperti kasus tadi mungkin tidak hidrosalving atau jadi apa. Jadi hati-hati. Saya kira sih mungkin teknik dulu bukan laparoskopi sekarang kan banyak laparoskopi appendix itu sekarang mungkin yang masih lama nggak apa-apa kalau itu sih nggak masalah lah selama dia infeksinya tidak menyebar ke sebelahnya ya ke tuba falopinya ke indung telurnya semua itu makanya kita harus cek lagi. Oke, siap, Dok. Lalu ada lagi di Dok dari Bunda Indah. Dok, saya 31 tahun Maret. Maret kemarin pas puasa Ramadan melakukan IVF. Saya ada kista coklat dan kedua tuba non-paten. Saya gagal IVF pertama saya. Apakah harus laparoskopi dulu karena mengganggu kehamilan? Kista 2 cm dan bisa IVF lagi kapan nih, Dok? Kalau kistanya ukurannya 2 cm enggak kita prinsipnya sekarang ini sebisa mungkin kita enggak melakukan operasi kista ya karena begitu Anda dioperasi kista cadangan sel telurnya saat itu juga akan berkurang. Ngaruh ya, Dok ya? Kecuali kalau kistanya besar dan menghalangi waktu kita akan melakukan OPU,
mengambil sel telur, ya terpaksa kita harus lakukan intervensi. Tapi intervensi pun sekarang biasanya kita hanya kalau bisa hanya suction saja, sedot, kemudian pokoknya seminimal mungkin operasinya supaya apa? Supaya cadangan sel telurnya jangan berkurang. Nah, tadi usianya berapa ya? 30. 30 dok, Wah, masih 32. muda. Iya Ya, dok, masih enggak. muda. Kalau laparan kalau itu sih cepat kok, apa ini secepatnya aja, cepatnya. Karena kita Oke. lakukan persiapan-persiapan dulu kan sebetulnya. Lebih mudah, lebih lebih baik, lebih mudah Anda ikut bayi tabung ini. Berarti dari kegagalan IVF yang pertama itu kira-kira bisa ngelakuin IVF lagi tuh berapa lama dok? Jangka Lanjut waktunya? aja. Kalau saya siklus depannya juga kita Oh lakukan bisa lagi. dok ya lanjut Kalau siklus ini selanjutnya. sudah lagi aja. Selama Oke. terpenuhi ya syarat-syaratnya ya. Tidak Mm-mm. ada penyulit yang lain. Karena Iya. takutnya ada itu endometriosis kemudian terinfeksi segala macam itu. Kalau Oke. semuanya oke, ya kapan aja secepatnya lah. Oke siap Oke. dok. Lagi nih dok. Sorry dok, saya 39 tahun, istri 36 tahun, saya sudah menikah 10 tahun, analisa sperma 2 kali, ke AZO, sudah konsul ke dokter Andrew lagi, sampai sekarang masih belum eh, belum sembuh dok. Terakhir konsultasi dokter lain disarankan untuk biopsi. Sepertinya saya ada pernah riwayat varikokal. Bagaimana saran untuk selanjutnya dok? Itu ya lihat varikokelnya grade berapa, apakah memang perlu di apa dilakukan apa operasi varikokelnya dulu ya. Dan masa ini umur 36 nih istrinya juga nih, nggak bisa lama juga ini. Ya itu tadi jalan terakhir kalau saya kalau pribadi ya udah kita ambil aja dari sumbernya, kita lihat dulu juga spermanya. Eh, Bagus atau dari testisnya langsung kita sedot, kita ambil semuanya. Tergantung dari kita harus kerjasama dengan urologinya. Gitu. Oke, Varikokelnya bagaimana itu grade-nya berapa. oke, Tapi siap ya dok. jangan 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 patah semangat, ya, jangan menyerah. Masih kalau 36, wah 36 sih masih oke lah. Pasien-pasien kita juga jarang yang muda kan semuanya, yang berhasil Tetap semuanya. harus semangat ya dok ya Iya, pokoknya mah. 38, 39 ya. Yang tadi baru saya USG pasien saya umur 41 tahun juga, udah Hmm. keberapa kali? Kelima kali. 4 kali dia di tempat lain, kelima kali ikut di kita ya mungkin ya pas jadi Ciputra dia hamil ya hamil dia. Udah 5 bulan tadi. 41 Oh ke ya. 42 loh tadi usianya. Ya, ya Betul. dok. Selalu ada keajaiban ya dok ya. Ada selalu ada kesempatan itu. Ya, ya. Oke. Ada lagi nih Belum dok. yang kemarin umur Hmm. 39 tahun pasien kita ini kan Hmm. dengan kista Ya, 6 cm. Saya nggak gutak utik kistanya dulu. Saya berhasil tuh ya stimulasi dok ya. yang sebelah kanan ada dua paling tidak umur 39 40 ada dua sel telur yang tumbuh itu ya dengan AM hanya rendah sekali juga dia. Ya selama Oke, ada oke dok. semangat maju terus. Ya. Oke, siap dok. Nah, kemarin di Instagram ada beberapa juga sih dok yang nanya dia belum menikah, udah usia 30 ke atas dok. Mereka nanya tentang egg freezing. Nah, kebetulan ada yang nanya juga nih. Saya ini 33 tahun belum menikah, apakah sebaiknya saya melakukan egg freezing dong? Egg freezing dok. Saya tidak Egg punya freezing riwayat ya. penyakit berat, berat badan saya normal. Dan jika sudah menikah, apa yang harus dilakukan dok dengan egg yang sudah di freezing itu? Nah gini, kalau ini tuh jawaban yang sebetulnya apa ya masih abu-abu ya. Eh, Kalau kita sekarang saya bicara dulu egg freezing ya. Kalau di luar negeri, terutama ya saya bandingkan yang saya alami ya di Taipei karena krisis populasi. Mereka mempunyai standar usia 30 tahun ke atas seorang wanita kalau belum berencana menikah apalagi hamil, mereka anjurkan sekali ini untuk oocyte freezing. Nah, itu ada alasan politis, alasan ini negara mencegah krisis populasi, gitu kan. Jadi apa mereka wajib, ya bukan wajib, dianjurkan bahkan sepertinya sekarang ada promo gratis atau berapa persen. Nah, kalau dari segi kesehatan, tadi kan kita makanya peluang kita 35 tahun. Ini kan kita title kita kan lagi-lagi saya bilang kalau di atas 35, di bawah 35 tentu berbeda bermakna. Nah, terakhir yang saya ikuti seminar di sini, sebenarnya cut off-nya juga kita di usia sekarang ini oke lah dari beberapa literatur sebenarnya 32 tahun. 32 tahun. Kalau Anda sudah lebih dari 32 tahun, Anda belum berencana menikah, hamil, memang dianjurkan untuk
menyimpan beku itu sel telurnya, oocyte freezing. Cuman lagi-lagi kondisi kita di negara kita banyak sekali aturan-aturan, terutama dari segi agama, dari segi semua. Jadi sampai saat ini belum belum disepakati. Satu-satunya yang disepakati adalah kalau ada indikasi medis, indikasi medis. Nah, indikasi medis, kalau seorang pasien ini akan mengalami suatu terapi yang kemungkinan tanda kutip bisa merusak cadangan sel telur dia segala macam, paling gampang adalah kemoterapi itu dianjurkan dan harus dilakukan. Oocyte freezing, kita akan melakukan stimulasi, kita pengambilan sel telur. Yang kedua, mohon maaf, yang paling sensitif adalah tentang virginitas, ya kan? Virginitas ya, kan itu kita mengambil satu segala macam itu kan lewat kemaluannya. Nah, itu juga salah satu di sini. Bagaimana kita melakukan ini? Wanitanya bagaimana? Apakah mau ini di sini? Jadi kalau di luar ya nggak inilah nggak masalah ya itu. Jadi kalau dari segi teknologi bayi tabung nih kita lakukan segala macam itu benar bisa bisa dilakukan oocyte freezing itu dengan teknologi vitrifikasi bagus. Nah, kalau sudah dibekukan, misalnya penanya ini nikahnya nanti umur 45 atau 44, apa masih bisa belum? Bisa selama tidak lebih dari 10 tahun. Teknologi di lab kita yang di Ciputra ini asal jangan lebih dari 10 tahun. Nah, oh ya kalau 30 tahun ya 40 lah maksimum, sorry 40 tahun ya, ya harus ini. Atau dia ambil lagi setahun lagi. Yang dilakukan di Taipei di tempat Indonesia, mereka bisa tiap tahun mereka selama nyawa, tiap tahun mereka simpan lagi, tiap tahun mereka simpan lagi, gitu. Ada pasien-pasien gitu yang tertentu. Jadi mohon maaf saya di Indonesia apakah boleh atau tidak, saya juga beberapa saya tanya ke senior, ada yang bilang boleh, yang tidak boleh. Tapi saya sih kayaknya individual saja. Yang penting pasiennya mengerti, ada informed consent. Kalau memang memang eh, karena seorang pasien punya hak ya, hak punya hak pasien tuh punya hak juga gitu. Kita juga punya hak juga dokter. Jadi masing punya hak dan kewajiban. Hak pasien menanyakan, hak pasien ingin segala macam. Ya, yang sekarang mungkin 5 tahun lalu waktu saya memulai di Alam Sutra di universitas itu ada gitu saya nggak saya tanya ke senior saya semua di sini jangan kamu lakukan cilaka masih nggak boleh. Tapi sekarang udah berubah, saya mohon juga ya bisa lebih fleksibel lah ya. Kalau nggak nanti pergi semua ke Malaysia, ke Penang semua ke Malaysia, kan mereka lakukan. Nah, mereka pikir bukan orang-orang Malaysia dan mereka yang saya kagetnya juga mereka memperbolehkan walaupun mereka mohon maaf mayoritas juga apa negara Inggris. Mereka memperbolehkan. Banyak sekali pasien-pasien saya yang akhirnya terbang ke sana lakukan oocyte freezing. Ya, mungkin kita di sini juga kalau saya pribadi secara profesional ya kita lihatlah pasiennya kalau memang dia mengerti, ada informed consent, ya sudah, mau apa lagi. Tapi tidak di Indonesia belum dipromosikan ya, masalahku sih belum tidak dipromosikan secara oke ini IVF ya itu karena kendalanya itu di peraturannya belum jelas sekali. Yang jelas ada hanya indikasi medis. Karena ada beberapa concern tadi itu ya dok ya. Iya, iya, Ini konsep. mungkin kita dua atau dua pertanyaan lagi deh ya dok ya. Ya. Ada pertanyaan nih. Selamat sore dokter, Heeh, saya heeh. ingin program IVF. Saya punya pertanyaan saat saya 35 tahun pernah melakukan promil secara alami. Sudah pernah melakukan HSG, SIS, dan diberi obat pembesar sel telur selama 3 siklus. Dan penebal dinding rahim. Saat siklus pertama, sel telur membesar, namun belum berhasil karena dinding rahim tidak memenuhi. Siklus kedua dan tiga pun sama, malah semakin tipis. Kira-kira apa yang membuat hal ini ya dok? Lalu suami awalnya OAT, lalu dilakukan pengobatan dan membaik menjadi astenoterato. Apakah masih Hmm, memungkinkan dok untuk IVF? iya. Tadi umur berapa, Mbak? 35 tahun dok. Betul. Oh ya masih muda lah. Eh, kalau kita melakukan induksi ovulasi ada beberapa obat yang memang jadi di satu sisi membesarkan sel telur, di satu sisi akan menepiskan endometrium. Oh. Salah satu contoh adalah clomifen.
Tapi kan ada obat yang lain, kita bisa akan letrozole, kita bisa melakukan lagi obat-obat suntikan gonadotropin, kita bersihkan kalau masih mau melakukan inseminasi. Nah, lagi-lagi kan saya bilang suaminya sperma itu kalau patokan saya standar kita kalau dia kurang dari 5 juta atau kurang sekali probabilitasnya akan menurun. Nah, pertanyaan yang menarik selalu biasa dari pasien, dok, berapa kali sih maksimum melakukan inseminasi? Ya kan, seperti ibu ini juga nanyakan begitu. Saya pernah nanyakan ini waktu itu ke guru saya. Sebenarnya tidak ada batasan mau berapa kali ikut inseminasi. Tapi semua langsung bilang juga, sepertinya kalau udah 3 kali coba, mau coba berapa kali lagi? Mungkin boleh dipikir katakan 6 kali. Kalau ibu ini udah coba 3 kali, umur sudah 35. Kalau saran saya, lebih baik kalau semua menyetujui kedua belah pihak suami istri, lakukan bayi tabung secepatnya. Karena walaupun demikian mampu dengan astenoterato itu probabilitas untuk keberhasilan bayi tabungnya usia 30 pasti lebih tinggi dari inseminasi. Mungkin kan bisa sampai 30%, masih bisa lah itu. Jadi eh, eh, saran saya peluangnya besar keberhasilannya dibanding Oh. inseminasi itu kan udah 3 kali lagi. Kemudian Mm-mm. ada gangguan juga setiap kali induksi ovulasi kadang gugur bagus, kadang enggak kan. Gitu. Oke. Oke dok, ini satu kali lagi nih dok dari YouTube. Saya sudah keguguran 3 kali dok, usia di atas 30 tahun, usia sudah 47 tahun dok wanita. Udah keguguran 3 kali, apakah teknologi PGTA itu bisa membantu mengidentifikasi janin dok? Oh bisa, itulah indikasinya salah satu kelainan kromosom. Tapi mohon maaf tadi ibu usia 47 tahun. 47 tahun dok ini di YouTube, sudah menikah 11 tahun. Dia waktu ikut luar biasa 47 tahun bisa berhasil IVF. Apa waktu masih muda mungkin? Oh Eh, enggak jelas ya. nggak IVF sih dok, dia bilang sempat keguguran. Oh, secara alami dia hamilnya. Iya dok. Oh iya, jelas PGTA. Kan kita cari yang euploid, tapi di screening juga PGS. Tapi mengingat usia 47, keberhasilan untuk kita bagi tabungnya. Tadi kan di atas 42 itu 5% ya, 5%. Mungkin makin menurun lagi ya. Ya harus dipertimbangkan lah untuk dari segi keberhasilan. Kecuali tadi saya bilang donor lagi. Iya Cuman iya. di sini kita nggak bisa. Satu-satunya adalah donor sperma atau donor 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 oocyte ya gitu, donor sperm. Karena wanita hamil kan ya terutama di tempat training saya 62 tahun juga itu dengan donor hamil juga waktu itu. Ya Iya. 62 gitu. Saya Oke kira yang oke. paling tepat bagi ibu ini kalau memang mau ikut bayi tabung lagi ya dengan donor dan PGTA. Oke, siap, Dok. Tapi untuk Selain kondisi selain dia rahimnya, Dok? memang kondisi dia kan kita apakah dia ada salah satu adalah gangguan dari kekentalan kentalan darahnya itu. Apakah ibu ini udah juga cek ke ini kemana ahli hematologinya. Oke, oke, Dok. Nah, Dok, ini ada yang tanya, Dok, kalau saya mau mengunjungi dokter, jadwal prakteknya jam berapa aja, Dok? Terima Oh, kasih, Dok. saya di Rumah Sakit Ciputra Senin sampai Jumat jam 4 lah ya. Jam 4 start kita jam 4 sampai jam 7. Kalau Jumat jam 10 sampai jam 1. Oke, by appointment ya, Dok Oke. ya. Heeh. Tapi nanti kita kan nggak lama lagi kita juga akan buka Betul. di Ciputra Di Lotte Avenue, Dok. Lotte Avenue ya, ini Lotte Iya. Avenue Ciputra. Nah, nanti saya akan adjust lagi schedule saya Oke, siap, untuk Dok. ini. Tapi saat ini yang di Ciputra Citra Garden City ya, demikian. Kemudian nanti kita akan di lantai 5 Ciputra Klinik ya, Mm-mm, Lotte betul. Mart Kuningan ya, Betul, Kuningan dokter, di Ciputra World Jakarta ya, Selatan. Jakarta Selatan. Nah, mungkin aku reminder lagi nih untuk ayah bunda yang ikut webinar hari ini, kita ada harga spesial ya dok ya tadi untuk screening, untuk konsultasi, untuk ngobrol-ngobrol sama dokter, untuk analisa sperma, USG transvaginal atau abdomen, dan ngobrol bareng sama embryologis itu startnya dari 980.000, yang harga normal 1.500.000. Nah, ayah bunda bisa langsung ke ciputrafx.com/webinar. Nah, ini nggak kerasa nih dok, kita udah 1 jam setengah Oh ngobrol. ya, Mungkin dari dokter ada kesan pesan nih untuk ayah bunda yang biar tetap semangat berjuang. ya.
Pesan saya itu jangan sesuai dengan title kita, jangan kalah sebelum berperang ya. Walaupun usia di atas 35 tahun, kita yang penting secepatnya datang ke dokter kandungan, eh, ahli fertilitas, konsultasi. Dari situ dirumuskan apa permasalahannya, mana yang kita pilah-pilah. Kemudian masalah keberhasilan kan di atas 42 tahun juga bukan 0%, masih ada 5%, ya kan? Nah itu, nah jangan bosan-bosan juga mengikuti ya webinar ini atau apa semua segala macam. Nah, kemudian semangat, yang nomor satu adalah semangat, semangat untuk masih berusaha untuk hamil, gitu ya. Dan datanglah pada pada tempat yang tepat, ya. Pengobatan yang tepat dan tepat, yang sehingga menunjang keberhasilan dari kehamilan ini, gitu. Jadi intinya semangat, semangat. Pokoknya selama masih ada semangat bisa. Tapi jangan satu pihak ya, jangan istrinya saja. Kadang ada yang gitu Suami ya, Dok ya. istri, suami harus mendukung suami istri. Karena mohon maaf nih terus terang aja Pak, dari tadi aja kita nanya kan semua kelainan sperma kan. Nah, Betul. dari pasangan yang datang ini biasanya para pria ini 80% pasti bermasalah spermanya. Jadi Iya, iya, Dok. saya kadang-kadang suka ini juga ya, yang dikejar adalah wanitanya terus. Apalagi kalau sudah mau ketemu mertua, misalnya ketemu mertua, biasanya, aduh, mending menghindar. Saya suka jawabnya ke pasien, ya kan Bu, menghindar, menghindar. Tapi ternyata setelah diperiksa, yang bermasalah adalah Suaminya ya, Dok ya. suaminya. Nah, cilakanya terlambatnya di atas 35 tahun datangnya. Ditambah lagi kesulitannya dari usia wanita ini. Jadi Hmm. tolong pasangan menikah karena 10 sampai 15% pasangan menikah akan jatuh pada infertilitasnya. Jadi ingat 10 rata-rata lah, banyak beberapa negara variasinya angkanya berapa, tapi saya perhatikan 10 sampai 20% pasangan menikah akan jatuh ke infertilitas. Hmm, Nah, kalau oke. sudah jatuh ke infertilitas lebih dari 1 tahun, jangan Anda terlena. Cepat, buruan. Oke. Umur berapapun, ya selama masih ada semangat, ada kesempatan untuk hamil. Demikian. Terima kasih, Ayah Oke. Bunda. Terima Sobat kasih Ciputra banyak. IVF. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Oke, banyak, selamat Dokter sore. Adrian. Ya, Selamat yuk. sore, Dokter. Mari. Habis nih. Untuk ayah bunda yang tadi baru join, mungkin aku akan reminder nih untuk promo yang masih berlaku. Ini promo yang masih berlaku ya ayah bunda di